pertanyaan dari rekan kami Ustadz Firman Hamdani. Yo, Ustadz nih. Ya. Ustadz kok nanya? Beliau guru bahasa Arab. Oke. Jika Isra Mi'raj dimaknai naik ke langit secara fisik, apakah ada jarak antara Nabi dengan Allah? Sementara Allah lebih dekat dari urat leher. Bagus. Qarib aqrab min hablil warid. Nah, nanya nih Ustadz, nih beneran Ustadz yang nanya nih. Karena ada khilafiyah tentang Mi'rajnya Rasulullah. Ada yang mengatakan hanya ruhnya saja, ada ruh dan jasad begitu ya. Itu seperti apa tuh? Dua-duanya benar. Jadi Mi'raj itu ada yang dengan ruh, ada dengan ruh dan jasad. Karena Nabi 5 kali Mi'raj. Mi'raj kelima dengan jasad dan ruh. Jadi kita nggak perlu perdebatkan itu karena dua-duanya ada gitu. Jadi 4 kali dengan ruh, yang kelima dengan jasadnya. Nah, kemudian kalau misalnya di saat Nabi yang kelima ini beliau Mi'raj ruh dengan jasad, apakah bisa dimaknai kalau misalnya seolah-olah kan Allah itu seperti jauh dengan Rasulullah sehingga fisiknya harus naik? Ini yang harus diluruskan. Isra Mi'raj itu nggak ada kaitannya dengan keyakinan Allah bertempat. Ini dijelaskan dengan detail oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Sahih Bukhari. Ya, jadi dalam Sahih Bukhari ada clue yang kemudian didapat oleh Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini imam ahli hadis, gelarnya Qadhil Quddad, Amirul Mu'minin fil hadis. Boleh disebut Khatmul Huffaz. Orang yang terakhir punya hafalan sebanyak itu Ibnu Hajar. Ahli hadis. Cuma sayang orang-orang yang aku sekarang ikut hadis, ikut sunnah, nggak mau berkiblat ke beliau. Ya. Imam Ibnu Hajar ini mengatakan bahwa ada kesalahan orang membaca riwayat bahwa Allah itu kayaknya berada di aras. Bukan. Jika aras itu satu tempat, maka Allah tidak di situ. Karena dialah yang menciptakan tempat. Ya. Lalu aras itu apa? Kita kembali saja kepada Al-Quran. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman terhadap aras istawa. Apa arti istawa? Istawa ini ada 15 makna. Salah satu maknanya adalah menebar rahmatnya. Istawa Ar-Rahman, kan gitu. Berarti yang dia istawakan, yang dia ratakan, karena istawa itu artinya rata, yang dia samakan, itu adalah rahmaniyahnya, kasih sayangnya. Aras itu meliputi langit dan bumi. Maka dengan rahmannya Allah meratakan kasih sayangnya. Ketika Rasulullah diangkat naik ke aras itu berlapis-lapis. Lapisannya lebih banyak daripada lapisan bumi, langit. Kalau langit kan 7, aras berapa gitu ya, nggak disebutkan di hadis soalnya, tapi itu berlapis-lapis. Ketika belum sampai pada puncak aras, saya boleh menyebutnya dengan istilah Al-Bait Ar-Rahmani. Kalau ada Al-Bait Ma'mur, langit ke-7, ini puncaknya Al-Bait Ar-Rahmani, berdasarkan surat Toha ayat 5 tadi itu ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Al-Bait Ar-Rahmani. Ustadz kalau pergi ke Baitullah, ke Mekah, apakah Allah di situ? Tidak. Ustadz kalau pergi ke masjid, apakah Allah di situ? Al-Bait Ar-Rahmani ini boleh disebut masjidnya Nabi, masjid tertinggi di alam semesta. Kalau Ustadz sholat di Masjid Al-Haram, berapa pahalanya? Itu maksudnya kecepatan cahaya. Jadi orang kalau sholat di sana, sholatnya dibawa dengan kecepatan cahaya 100.000, lebih cepat daripada sholat biasa. Itu maknanya. Ya, makanya kita kalau sholat pertama kali di Baitul Haram, itu terasa sekali nikmat. Awal doang, yang keduanya udah enggak. Karena yang pertama itu yang oke. Lalu, ketika Rasulullah naik, itu ngapain? Sujud. Jadi kesana itu cuma untuk sujud. Coba lihat Sahih Bukhari. Bahwa Nabi SAW bukan mandang-mandang Allah begini. Oh, itu Allah ya? Bukan. Itu khayal anak kecil yang kemudian diyakini oleh banyak da'i. Karena dia dari kecil memahami itu, ilmunya nggak di-upgrade. Padahal sering ngomong, utulubul ilma, carilah ilmu dari buayan yang lahat. Tapi yang begini nggak ditambah ilmunya. Nah, untuk memahami jarak antara Tuhan dan hamba, itu bacanya surat An-Najm. Disebutkan di situ, fakana qaba qausaini aw adna.
masih adakah jarak? Jarak itu bila diartikan hijab, Ustadz, penghalang antara Nabi dan Allah. Jawabannya ada. Seperti dua busur atau adna, lebih dekat dari itu. Itulah jarak. Dan dua busur ini hanya Allah yang tahu maknanya. Ini termasuk ayat mutasyabihat. Hanya Allah yang tahu maknanya. Dan yang mengetahui maknanya para nabi, para wali. Wali-wali yang sudah merasakan itu. Yang makomnya ya bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah, itu mengerti apa yang dimaksud dua busur. Ya. Jadi tolong diluruskan bahwa Mi'raj bukanlah berarti Tuhan bertempat di langit, di Arasy, ya bukan. Yang lucunya ada yang meyakini Tuhan di langit. Ini kisah Isra Mi'raj dalam Sahih Bukhari adalah pembatal itu semua. Nabi dari langit pertama sampai ke-7 nggak ketemu Allah, kok ketemunya ruh para nabi. Sedangkan di Arasy-nya bertemu apa? Bertemu Ar-Rahman al-Arsy istawa, dalam artian merasakan rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ustadz nih kalau lagi bersyukur pasti sujud. Coba lihat orang nggolin bola, ekspresi dia apa? Sujud itu Rahman lagi bekerja. Ya, itu wallahu a'lam bishawab.